Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan mengikutkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga, serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib.
Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal. Tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dikasihi Tuhan. Shalom. Kiranya anugerah dan sukacita dari surga dicurahkan berlimpah-limpah buat saudara dan saya. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita, di mana kita boleh merayakan hari lahirnya Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Sebelum masuk ibadah kita, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu bagi setiap kami. Bapa, ini kami, layakkan setiap kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami lakukan. Kuduskan kami Bapa, dan urapi kami dengan pengurapan yang baru. Karena bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Kami beri yang terbaik pagi ini. Kami memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan berkati tempat ini. Biar tempat ini menjadi tempat kesukaan bagi Engkau. Tahta-Mu ada di tempat ini Tuhan. Sehingga mereka yang ada di tempat ini, di Hotel Horizon ini, Roh Kudus Engkau menjamah, Engkau menuntun. Mereka boleh datang ke tempat ini untuk mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang terbaik. Kami cinta Engkau Yesus. Kami puji Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan
Yesus, katakan Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan senap jiwaku, akal budi ku Yesus, ku pujikan. Yesus, ku sembah. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Mari dengan segenap hati katakan, Yesus, ku puji Kau, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau, ku cinta Kau. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, dari dasar hati kita yang paling dalam, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Mari dengan segenap hati kita katakan, ku cinta Kau, ya Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, katakan Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta
Pujian bagimu Yesus Tuhan. Katakan dengan suara yang kuat. Kau Rajaku, dimuliakan, selama-lamanya. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan. Serukan. Jesus, we worship you. Hallelujah. Be glorified. Oh God. Katakan Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you. Be glorified and magnified, Jesus. I worship. Sekali lagi, Jesus. I worship you. Engkau Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan di tempat ini, atas kota Bekasi, atas gereja ini, atas hotel ini Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang menarik jiwa-jiwa datang ke tempat ini Bapa. Kami mau bersuka cita lebih lagi pagi hari ini karena kami boleh merayakan hari kelahiran Engkau, Juru Selamat kami, Sang Penebus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap bersuka cita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Haleluya, hari ini, bulan ini, kita boleh masuk ke bulan Desember karena anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara.
bulan yang penuh sukacita, di mana kita boleh merayakan hari lahirnya Sang Juru Selamat kita, Sang Penebus kita, Yesus Kristus Tuhan. Lihat kanan kiri depan belakang Bapak Ibu Saudara, kasih salam, katakan, Yesus memberkati engkau. Haleluya, minimal 5 orang Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama mau sambut Sang Raja kita. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yo, mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Bersama-sama mari kita sambut Sang Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari puji Dia, katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kau dasar yang luar biasa Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Hosana bagimu Tuhan. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Katakan kepada Tuhan Yesus, puji Hosana, mulia namanya. Selamanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Sekali lagi. Mulia namanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit bagi kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita pagi hari ini. Mari bersukacita, rayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, yang kuat. Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati
bagi kami Tuhan. Engkau yang mati bagi kami. Engkau yang bangkit bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Sama-sama. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dengan suara yang kuat katakan, Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami yang penuh. Mari nyanyi glory bagi Dia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sesekali lagi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita menyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Yesus Tuhan. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. 1 menit berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sebentar kami diberikan kesempatan untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kami persilakan yang melayani. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan yang pertama, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Biarlah ada nyanyian pujian, glory hanya bagi Tuhan. Di saat kami memasuki bulan Desember awal, tanggal 1 hari ini Tuhan, di mana kami akan merayakan Natal hari kelahiran. Biarlah glory hanya bagi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Mari Bapa, Engkau berkati persembahan kami. Setiap tangan-tangan yang memberi kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Karena kami tahu kami memberi dengan sukacita. Kami menyadari sungguh betapa baiknya Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami memberi karena kami tahu pemberian itu juga berasal daripada Tuhan. Dan biarlah kami pakai uang kami untuk memberkati gereja ini, buat memuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan
lewat pelayanan dan persembahan kami. Terpujilah Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau terang saat kami mengalami kegelapan. Engkau pintu bagi setiap jalan, Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini, yo. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Oh Yesus Tuhan, Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sekarang bagi kita katakan, Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Katakan, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu. Sekali lagi katakan kepada Dia pagi hari ini,
setia, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tepuk tangan dahsyat meriah bagi nama Yesus. Kemuliaan dan sorak-sorai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur atas ketenangan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kami. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan di dalam kami. Terima kasih atas shalom yang turun atas kami, sehingga kami dapat menemukan kata-kata untuk bersyukur kepadamu. Kata-kata untuk menyembah-Mu dan bermazmur, berkidung pujian dan bernyanyi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketenangan dan damai sejahtera yang sama kami minta, supaya kami dapat mendengar suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Roh Kudus, kami minta bekerjalah sungguh-sungguh di dalam kami. Karena tanpa kuasa supranatural, tidak mungkin kami memahami pikiran Allah. Itulah sebabnya kami merendahkan diri. Kami hanya debu, kami hanya daging dan tulang. Tapi bersama dengan Roh Kudus, kami dapat memahami kekekalan. Terima kasih Bapa, hati kami siap, akal budi kami siap. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya saudara? Semua sehat-sehat, amin. Puji Tuhan, saya terlebih bersuka cita berada di tengah-tengah saudara. Pertama karena ini adalah pertemuan pertama kita. Saya pertama sekali diundang di tempat ini. Terima kasih kepada Pak Winarto, Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh pengerja. Dan yang kedua, saya juga bersuka cita karena tentu saja ada variabel sukacita di nama saya. Karena nama saya adalah Joy Menwaru. Joy artinya sukacita, Men artinya laki-laki. Jadi arti nama saya adalah laki-laki yang bersukacita. Tapi saya percaya semua orang di ruangan ini bersukacita Bapak Ibu. Waruwu adalah marga asli dari Nias. Ada orang Nias di sini Bapak Ibu? Ada. Oh, saya sudah duga kamu tadi orang Nias. Saya tanya tadi sama Pak Winarto, ini saya bilang ini mirip-mirip kami wajahnya soalnya. Wajah orang Nias itu bisa dibaca Bapak Ibu. Wajah-wajah kemuliaan. Nah saudara, saya asli dari Nias dan saya adalah seorang dosen di STT Bethesda Bekasi di Kota Harapan Indah. Dan saya juga seorang teaching pastor atau pendeta pengajaran di Gereja Betani Taman Harapan Baru Bekasi. Dan pada hari ini Bapak Ibu saya tidak datang sendiri. Saya bersama dengan istri saya yang cantik luar biasa ini di paling depan. Nanti setelah saya berkhotbah dia juga nyanyi nanti Bapak Ibu. Dia nyanyi nanti. Nah jadi Bapak Ibu, kami juga sudah punya anak, baru lahir 1 bulan yang lalu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat wajah saya berseri-seri itu karena wajah Papa baru. Meskipun Papa baru ini tadi malam begadang Bapak Ibu. Saya kurang lebih jam 3 atau jam 4 baru tidur. Saya bilang sama istri, saya kayaknya harus tidur 1 jam 2 jam karena besok mau khotbah. Tapi Bapak Ibu, Bapak baru itu dan Mama baru itu mau tidak tidur seharian pun wajahnya tetap berseri-seri. Karena lihat wajah anaknya dia semangat ya saudara. Nah Bapak Ibu, pada hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada saudara. Dan saya berikan judul berkat yang terutama. Sama-sama katakan berkat yang terutama. Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 kita akan baca sampai ayat yang ke-26. Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26.
Tentu saja ayat-ayat ini tidak asing kepada kita. Karena ayat ini kalau Bapak Ibu dari latar belakang gereja-gereja Protestan, Presbyterian, pasti ini adalah doa berkat di akhir ibadah. Mari kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu karena singkat saja. Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan ayat-ayat ini, saya ingin bercerita sedikit. Ada seorang anak kecil, dia pengen punya sepeda, tapi dia tidak ada waktu meminta kepada papa mamanya karena dia jarang ketemu papa mamanya. Papanya sibuk bisnis, mamanya sibuk shopping, jalan-jalan ke mall. Dia juga tidak tahu bagaimana caranya berdoa karena tidak ada yang mengajak dia ke gereja. Hari Minggu papanya masih sibuk bisnis dan mamanya masih sibuk shopping, jalan-jalan. Akhirnya dia berpikir dalam hati, saya akan buka televisi dan saya berharap nanti kalau ada ibadah di dalam TV, saya akan tiru cara mereka berdoa. Lalu dia buka channel yang pertama, ibadahnya sangat khusyuk sekali, ibadahnya sangat tenang sekali, bahkan jarum jatuh pun bisa kedengaran. Biasanya gereja-gereja apa ini Bapak Ibu? Katolik ya, HKBP, GKI, kalau di Nias BNKP. Nah gereja-gereja ini kalau berdoa, doanya terstruktur, sistematis dan rapi. Dia tiru doa mereka. Dia kembali ke kamarnya, dia berdoa begini. Allah Tritunggal. Wih dahsyat ya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jika memang kehendakmu sebelum dunia dijadikan untuk saya memiliki sepeda, maka saya pasti memiliki sepeda. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu saja yang jadi. Mantap gak doanya Bapak Ibu? Mantap. Besok ada sepeda? Enggak ada. Dia ganti channel televisi yang lain. Kali ini ibadahnya sangat lengkap. Ada keyboard, ada drum, ada gitar, WL-nya lompat-lompat. Kayak WL kita tadi Bapak Ibu. Ini sudah pasti gereja, ini pasti GBI Horizon Bekasi Bapak Ibu. Ini gereja karismatik. Nah kalau gereja karismatik itu kita punya namanya doa profetik. Kalau doa profetik kita itu suka klaim kayak agen asuransi Bapak Ibu. Kita suka mengklaim itu doa profetik. Dia kembali ke kamarnya dia berdoa begini. Saya klaim sepeda yang paling mahal. Saya klaim warna biru spesifik. Saya klaim jam 6 pagi sudah ada di depan rumah. Saya klaim dalam nama Yesus. Besok ada sepeda? Enggak ada sepeda. Dia kecewa putus asa. Lalu dia lihat ada patung Maria di atas meja rumah mereka. Dia ambil patung Maria itu, dia bawa ke belakang rumah. Lalu dia sembunyikan. Dia kembali ke kamar, dia bilang begini sama Yesus. Yesus, jika engkau masih mau bertemu ibumu, berikan saya sepeda. Karena yang tahu di mana ibumu berada saya orang. Jika engkau masih mau bertemu ibumu, berikan saya sepeda. Bapak Ibu mungkin kita menertawakan anak kecil ini. But sometimes we are. Sometimes we are. Kita anak kecil itu. Yesus, jika engkau masih mau saya setia kepada istriku, berkati bisnisku. Kalau engkau masih mau setia kepada suamiku, kalau engkau masih mau saya pelayanan di gereja, berkati aku. Kalau pada akhirnya saya tidak setia, jangan salahkan saya. Kenapa engkau tidak memberkatiku? Ini kekanak-kanakan atau kedewasaan Bapak Ibu? Kekanak-kanakan. Kenapa? Karena anak-anak tidak tahu mana yang terutama. Anak-anak kalau dikasih mobil-mobilan dengan kunci mobil benaran, kira-kira dia pilih apa Bapak Ibu? Mobil-mobilan. Dia tidak tahu mana yang lebih penting. Dia tidak tahu mana yang lebih mahal. Dia hanya tahu mana yang bisa dia mainkan. Bapak Ibu orang Kristen kanak-kanak juga demikian. Dia hanya peduli apa yang dia bisa nikmati, bukan apa yang bersifat kekal. Dan saya katakan kepada Bapak Ibu, berkat yang terutama dalam hidup saudara bukan sepeda. Katakan amin. Karena kalau mau dapat sepeda, tinggal ikut kuis Jokowi. Sebutkan 5 nama ikan Bapak Ibu. Pasti dapat sepeda. Kalau Bapak Ibu menganggap bahwa berkat yang terutama dalam hidup saudara adalah materi, maka jangan heran kita suka menangis. Kita suka bersedih karena kehilangan sepeda.
Kita merasa Tuhan mengkhianati kita. Kita merasa dunia tidak adil. Padahal kita mengabaikan berkat yang lain yang lebih utama. Kita hanya melihat mobil-mobilan kita hilang. Mobil-mobilan kita hilang. Bapak Ibu, itulah pentingnya kita memahami apa berkat yang terutama di dalam hidup kita. Berkat yang terutama di dalam hidup orang percaya. Ayat yang ke-24 berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berkat yang terutama dan pertama dalam hidup saudara adalah perlindungan Tuhan. Katakan amin. Tuhan melindungi saudara itu lebih penting daripada apapun. Kata melindungi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya adalah syamar. Syamar itu dalam bahasa yang paling kuno, ya, dalam bahasa yang paling tua itu diwakili oleh dua benda. Benda yang pertama yang mewakili kata syamar adalah sebuah tongkat yang ditaruh duri sekelilingnya. Lalu tongkat itu dipakai oleh para gembala di padang belantara untuk melindungi domba dari pemangsa atau serigala. Itu kata pertama yang mewakili kata syamar. Benda, tongkat yang ditaruh duri sekelilingnya dibuat bulat melingkar. Benda kedua yang mewakili kata syamar, maaf Bapak Ibu, sperma laki-laki. Sperma laki-laki. Kenapa sperma laki-laki? Karena dalam paradigma orang Ibrani, sperma laki-laki adalah lambang kelanjutan keturunan. Selama sperma laki-laki masih ada di dunia, maka generasi demi generasi peradaban manusia akan terus berjalan. Maka Bapak Ibu, syamar Tuhan yang pertama diwakili oleh benda tongkat ditaruh duri di padang belantara. Benda yang kedua adalah sperma laki-laki. Maka artinya begini, syamar Tuhan bagi orang percaya adalah berkat yang utuh, penuh, sama seperti lingkaran dan berkelanjutan, selalu ada, selalu baru setiap hari. Katakan amin. Itu syamar Tuhan bagi orang percaya. Maka hari ini Bapak Ibu saya mau katakan perlindungan yang sama yang dibicarakan di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 kepada Israel adalah perlindungan yang sama menyertai saudara. Karena hari ini saudara juga keturunan Abraham. Katakan amin. Kalau saya bertanya kepada saudara, di padang belantara tadi ada tongkat yang ditaruh melingkar dikasih duri sekelilingnya. Di tengah-tengahnya ada domba, ada gembala, ada rumput. Saya mau tanya kepada saudara, mana yang paling penting buat dombanya? Gembalanya atau rumputnya? Gembala. Kenapa gembala, Ibu? That's right. Gembala, begini Bapak Ibu, kalau saya berkata paling penting artinya harus ada. Kalau gembala ada, kalau rumput ada, itu bagus. Tapi kan ada momen di mana itu yang paling penting, maka kita harus memilih. Kadang-kadang kita harus memilih. Maka kalau kita berkata rumput yang paling penting, maka rumput ada banyak, gembala tidak ada. Rumput dimakan, rumput habis, siapa yang cari rumput yang baru? Tapi kalau gembala ada, sekalipun rumput tidak ada, sekalipun rumput habis, gembala selalu bisa menemukan rumput yang baru bagi domba-dombanya. Katakan amin saudara. Maka itulah ini maksud Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang memberi hidup, hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan yang dibicarakan Yesus bukan kelimpahan rumput. Bukan kelimpahan rumput. Dia tidak sedang membicarakan aku datang memberimu rumput yang berlimpah-limpah. It's not about that. Dia sedang berbicara dirinya sang gembala. Dia seolah-olah berkata, kalau aku ada di dalam hidupmu, aku sang gembala menyertai engkau, maka engkau sudah hidup dalam kelimpahan. Aku sudah cukup bagimu. Katakan amin saudara. Amin saudara. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus kita, sang gembala kita. Bapak Ibu hari ini jika rumputmu mulai kering, mulai habis, itu tidak masalah. Yang penting engkau masih punya gembala. Gembala selalu bisa menemukan berkat yang baru bagi domba-dombanya. Colek kiri kanan katakan, ada gembalamu Yesus. Jangan takut, jangan khawatir.
Dia melindungi saudara. 28 Maret 2005 terjadi gempa berkekuatan 8,7 skala Richter di Pulau Nias jam 11 malam. Kamu sudah lahir belum? Sudah, 2005. Tapi kamu gak nyadar kan, kamu masih kecil kan? Iya, saya kelas 2 SMP. Jam 11 malam. Terjadi gempa berkekuatan 8,7 skala Richter di Pulau Nias. Seluruh keluarga saya sudah keluar rumah. Saya belum keluar rumah. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya punya prinsip, kalau tidur itu harus benar-benar tidur. Jadi bayangkan Bapak Ibu, gempa sekalipun tidak mampu membangunkan saya. Saya tidak tahu apakah ada teman-teman saya di ruangan ini, terutama yang muda-muda. Sudah digoyang-goyang tempat tidurnya nggak bangun-bangun. Saya nggak bangun-bangun. Kapan saya bangun Bapak Ibu? Ketika gempanya berubah arah. Tadinya arahnya horizontal seperti ini, tiba-tiba vertikal seperti ini. Gempanya vertikal seperti ini. Lalu saya terlempar dari atas tempat tidur, saya lari, saya kabur keluar rumah, tidak sempat. Tidak sempat. Saya kena tembok. Lalu Bapak Ibu bertanya, kenapa Bapak masih hidup? Kan kena tembok. Kena temboknya kaki. Kaki. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kaki saya, ini udah bengkok Bapak Ibu. Karena kena batunya di sini, jadi sehingga ini udah menonjol di samping kan. Karena engselnya berpindah dari tempatnya kena tembok. Lalu saya lari-lari seperti ini Bapak Ibu. Apa yang mau saya saksikan kepada saudara? Seharusnya batu itu tidak mengenai kaki saya. Logikanya batu itu dahulu kena kepala saya. Berapa lama sih perpindahan lurus antara kepala dan kaki dalam posisi berlari? Tidak sampai 1 detik, 0, sekian detik. Tapi kenapa saya masih hidup hari ini? Karena syamar perlindungan Tuhan. 0, sekian detik saya bersaksi. Tuhan melindungiku karena dia masih memberiku kesempatan untuk bertemu saudara hari ini. Katakan amin saudara. Bapak Ibu, syamar Tuhan itu 0, sekian detik. Jadi Bapak Ibu, apa kebutuhanmu, apa pergumulanmu, apa stresmu hari ini, 0, sekian detik apa yang kau pikirin Tuhan tahu. Katakan amin. Dan dia bukan sekedar tahu, dia syamar di sana. But listen to me, listen to me. Perlindungan Tuhan yang paling penting bukan waktu dia melindungi kita dari gempa. Bukan waktu dia melindungi kita dari tsunami. Bukan waktu dia melindungi kita dari kecelakaan motor. Bukan waktu dia melindungi kita dari sakit penyakit. Bukan waktu dia melindungi kita dari kebangkrutan. Bukan. Perlindungan Tuhan yang paling penting adalah waktu dia melindungi kita dari dosa dan maut. Itu perlindungan Tuhan yang paling penting saudara. Kalau saudara sakit, Anda masih bisa ke dokter untuk berobat. Kalau Anda bangkrut, selama Anda sehat, Anda bisa bekerja keras dan bangkit kembali. Kalau Anda mengalami kegagalan, kalau Anda ditinggalkan, Anda selalu bisa membangun relasi yang baru. Tapi apa yang bisa Anda perbuat untuk melawan dosa dan maut? Kita tidak berdaya di hadapan dosa. Adakah yang tidak berdosa di ruangan ini? Tidak, semua kita berdosa. Kita tidak berdaya di hadapan dosa. Adakah di ruangan ini yang tidak akan pernah mati? Kita akan hidup selamanya? Oh tidak, semua akan mati. Kita tidak berdaya di hadapan dosa dan maut. Tapi tiba-tiba 2000 tahun yang lalu, Tuhan sendiri turun ke dalam dunia dan dia berkata, aku akan melindungi domba-dombaku dari dosa dan maut. Aku akan sendiri mati dan mengalami maut itu menggantikan mereka supaya mereka tidak mengalami maut itu. Katakan amin saudara. Maka di atas kayu salib dia berkata, telestetai, sudah selesai, masalah terbesarmu sudah selesai. Katakan amin. Kalau ada yang sakit hari ini, itu bukan masalah terbesarmu. Meskipun engkau berpikir itu masalah terbesarmu. Kalau ada yang sedang mengalami kebangkrutan, kegagalan dalam usaha, itu bukan masalah terbesarmu. Sekalipun engkau berpikir itu masalah terbesarmu.
masalah terbesarmu adalah dosamu. Tapi 2000 tahun yang lalu, Yesus berkata, dosamu saya selesaikan, telestetai. Maka Bapak Ibu, setiap kali pendeta berkata kepada saudara, bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala hal. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur? Saya kanker stadium 4. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur? Motor saya baru kehilangan. Saya baru kehilangan motor. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur? Usaha saya bangkrut, benar-benar habis Pak Pendeta. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur? Anak saya baru lahir, tiba-tiba meninggal dunia. Bagaimana saya bisa bersyukur? Bapak Ibu, Anda bisa bersyukur dalam segala keadaan yang saya sebutkan tadi. Kalau Anda memandang salib. Di atas kayu salib, Anda bisa berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku tahu aku masih sakit, ini masalahku. Tapi ini bukan masalah terbesarku. Aku bersyukur kepadamu 2000 tahun yang lalu, Engkau menyelesaikan masalah terbesarku, yaitu dosa-dosaku dan segala maut yang aku harus alami. Maka hari ini, sekalipun aku masih sakit, aku bisa bersyukur karena masalah terbesarku sudah selesai. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, saya berkata begini, bersyukur dalam segala hal hanya menjadi logis kalau orang memandang salib. Keluar dari ruangan gereja ini, paling tidak itu pesan khotbah yang Bapak Ibu bawa pulang. Memandang salib. Karena di atas salib, Tuhan kita itu bukan dewa-dewi kayak yang lain Bapak Ibu. Dewa-dewi yang lain kan, oh banjir ya, udah mati aja kali ya. Oh tsunami ya, oh Tuhan kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan kita turun ke dunia mengalami penderitaan sama seperti yang kita alami. Jadi kalau hari ini engkau menderita, Tuhan Yesus pernah mengalaminya. Dan engkau bisa berkata, Tuhan tahu apa yang aku alami, Tuhan menyertai kau. Hanya orang Kristen yang bisa berkata begini. Karena Tuhan kita mengalami apa yang kita alami. Dia syama. Utuh, berkelanjutan. Katakan Anggap aja kita ibadah youth ini Bapak Ibu. Lalu saudara kasih Tuhan, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pada waktu Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia, saya menafsirkan ini sebagai pengurapan. Sama-sama katakan pengurapan. Maka berkat yang kedua yang terutama dalam hidup saudara adalah pengurapan Tuhan. Saya mau berkata begini, pengurapan artinya Tuhan memperbesar, Tuhan mempercantik, Tuhan mempermulia hidupmu di atas orang rata-rata sehingga engkau selalu bisa melepaskan sesuatu untuk memberkati orang lain. Orang yang diurapi tidak peduli status sosialmu, tidak peduli harta milikmu, engkau selalu bisa memberkati orang lain karena engkau diurapi. Itulah pentingnya pengurapan. Kalau engkau diurapi, saudara yang kasih Tuhan, sekalipun engkau tidak memiliki uang, tapi kalau engkau menemukan ada saudaramu sudah depresi, ada saudaramu sudah stres, sudah mau bunuh diri, kalau mulut lidahmu diurapi, engkau berkata-kata kepadanya, dia tidak jadi bunuh diri. Karena engkau diurapi. Kalau engkau diurapi, anakmu sakit, engkau tidak buru-buru menelpon Pak Gembala jam 2 pagi. Engkau angkat tangan, engkau jamah kepalanya dan dia sembuh karena engkau diurapi. Yang diurapi bukan pendeta Bapak Ibu, tapi semua orang percaya. Katakan amin saudara. Katakan saya diurapi karena saya percaya. Tepuk tangan meriah bagi nama Tuhan saudara. Bapak Ibu, saya akan buktikan kepada saudara bahwa yang diurapi itu bukan hanya pendeta. Bukan hanya pendeta. Oke. Saya karena ceritanya agak seru, saya turun sedikit ke bawah. Ya, jadi ceritanya dulu, waktu saya SMA, saya itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kelas 2 SMA. Umur 17 tahun. Selesai membaca buku Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit. Ada yang pernah baca buku itu? Good Morning Holy Spirit. Saya selesai baca buku itu, hati saya tersentuh Pak.
Saya bilang, Roh Kudus masuk dalam hatiku. Aku minta maaf, minta ampun semua dosa-dosaku. Aku membuka hati kepada Tuhan Yesus Juru Selamatku. Kelas 2 SMA. Besok paginya Bapak Ibu, saya bangun, saya buka jendela. Saya lihat bunga-bunga di depan kos kami lebih indah dari sebelumnya Bapak Ibu. Padahal bunganya masih sama. Saya bilang, kok indah banget gitu ya. Kemudian yang terjadi apa lagi Bapak Ibu? Alkitab yang biasa saya nggak pernah baca, tiba-tiba saya merasa Alkitab itu begitu indah. Jadi setiap hari saya sudah buka Alkitab di atas meja rumah. Tapi saya orangnya logis. Kebetulan dulu waktu SMA, saya sering juara lomba matematika. Jadi otak saya itu berpikirnya logis. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan jika memang benar saya diurapi, berikan saya buktinya. Kan kalau ada rumus pasti ada hasil kan? Iya dong, rumus X tambah Y pasti ada hasil. Saya bilang kalau saya sudah diurapi mana buktinya? Nah Tuhan ditantang begitu, dia bilang oke, saya akan tunjukkan kepadamu. Tapi untuk menerima mukjizat harus ada masalah. Harus ada masalah. Maka saya dikasih masalah. Loh gimana ada mukjizat gak ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Suatu hari saya lagi latihan vokal grup di gereja. Yesus kau nakodaku, dikala aku berlayar. Tiba-tiba adik datang. Ayo Kak Joy, Bang Joy, kita pulang. Saya bilang kenapa? Ada teman kita kesurupan di kos. Lalu saya bilang panggil Pak Pendeta. Dia bilang pokoknya kita pulang aja dulu, kami ketakutan dia kesurupan. Ternyata ceritanya Bapak Ibu, teman saya ini dia masuk jam 12, pulang jam 6 sore. Pada waktu lewat gang menuju kos kami, tiba-tiba dia bertemu seorang perempuan. Tinggi sekali, berbaju putih, rambutnya panjang. Kira-kira ini apa Bapak Ibu? Kau tahu? Temannya ya. Bapak Ibu ini kurang lebih kalau di film-film ini kuntilanak ya. Lalu perempuan itu menuangkan air ke atas kepalanya. Dia buka mata, dia lihat bajunya tidak basah. Dia jamah rambutnya tidak basah. Dia lihat di depannya tidak ada perempuan. Padahal tadi jelas-jelas ada perempuan. Dia masuk kamar, 1 jam kemudian dia kesurupan. Dia udah kesurupan. Waktu saya sampai pintu depan kos kami Bapak Ibu. Gak tahu apa Bapak Ibu, tiba-tiba saya merasa saya makin tinggi. Tangan saya makin panjang, kepala saya makin besar. Lalu saya jalan begini ke dalam Bapak Ibu. Saya merasa saya sedang menghadapi sesuatu yang sangat besar Bapak Ibu. Lalu saya datang kepada teman saya itu, saya tatap matanya. Lalu tiba-tiba saya berpikir dalam hati, kalau saya tengking dengan suara keras, kalau roh jahatnya tidak keluar, saya malu. Karena saya bukan pendeta. Akhirnya saya berkata, coba bisikin aja. Jadi saya usir setannya dengan cara berbisik Bapak Ibu. Saya bisikin di tengah-tengah, saya bilang, roh jahat yang tidak berasal daripada Tuhan keluar dari tubuh teman saya ini. Karena tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Aku perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Roh jahatnya keluar loh. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Saya kelas 2 SMA. Belum jadi pendeta. Saya bersaksi ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa ini bukan masalah pendeta. Karena saya ingat banget Bapak Ibu cuma berbisik, roh jahatnya keluar. Hari ini Bapak Ibu saya sudah jadi pendeta. Kadang-kadang kalau doa pelepasan itu sudah berbusa-busa mulut saya bilang keluar. Roh jahatnya tidak keluar Bapak Ibu. Kadang-kadang saya bilang kalau engkau tidak keluar saya yang keluar gitu. Saya bilang dalam hati, kenapa bisa begitu? Artinya apa Bapak Ibu? Bukan jabatan pendeta yang membuat roh jahatnya takut. Tapi pengurapan yang ada dalam diri kita. Katakan amin Bapak Ibu. Maka saya bilang sama anak-anak muda di ruangan ini. Kalau engkau masih muda jangan berpikir udahlah nanti aja kalau udah umur 30-an baru melayani Tuhan. Hei bangkit, bangun, layani Tuhan. Karena engkau sudah diurapi. Engkau akan dipakai Tuhan. Masalahnya cukup 1? Enggak. Masalah lagi tambah lagi Bapak Ibu. Supaya mukjizatnya juga nambah, begitu. Jadi mau mukjizat? Kalau mau mukjizat ya mau masalah, oke. Lalu masalah yang kedua Bapak Ibu, tiba-tiba tante saya melahirkan. Kok tiba-tiba ya, pasti 9 bulan. Maksudnya tiba-tiba saya ditelepon gitu loh untuk menemani dia di rumah sakit. Saya temani dia di rumah sakit. Nah setelah dia melahirkan, saya harus pulang ke kos karena jam 6 pagi saya harus berangkat ke sekolah. Saya pulang kos itu kurang lebih jam 4 pagi. Waktu saya lewat di
gang menuju kos kami. Nggak tahu gang kami ini kenapa horor banget Bapak Ibu. Waktu saya lewat gang kecil itu, tiba-tiba di depan saya ada segerombolan anjing. Gak tahu dari mana mereka dan siapa kepala pasukan ya Bapak Ibu. Saya fobia anjing Bapak Ibu. Dari kecil saya fobia anjing. Ada yang fobia anjing di sini Bapak Ibu. Kayaknya kita semua fobia anjing ya. Enggak ya, ada yang suka memelihara anjing. Lalu saya mundur teratur ke belakang, saya berpikir dalam hati, nanti kalau mereka sudah agak jauh saya akan lari kabur. Pada waktu saya mundur, tiba-tiba ada gerombolan anjing dengan jumlah yang lebih banyak datang dari belakang Bapak Ibu. Jadi mereka, wow, saya sudah terjebak di tengah-tengah, saya sudah terjebak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalaupun saya harus mati, jangan mati di tempat ini. Karena tidak lucu besok masuk berita koran, seorang anak SMA mati digigit anjing di sebuah gang, saudara. Tapi karena saya diurapi, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan. Ya kan? Roh Kudus kan mengingatkan kita firman kan? Apa yang diingatkan? Daniel di gua singa. Diingatkan. Lalu saya bilang dalam hati, Roh Kudus ajar begini. Waktu Daniel di gua singa, tidak ada satupun singa yang membuka mulutnya untuk menerkam Daniel. Karena Daniel diurapi Tuhan. Lalu saya angkat tangan Bapak Ibu. Saya angkat tangan, saya berkata dalam nama Yesus. Hai anjing-anjing, diam. Hai anjing-anjing, diam. Hai anjing-anjing, diam. Kurang lebih 2 menit saya diam sambil ketakutan Bapak Ibu. Diam. Setelah 2 menit Bapak Ibu, tiba-tiba anjingnya beneran diam loh. Lalu mereka minggir kiri kanan, lalu saya lewat di tengah seperti pangeran saudara. Betul Bapak Ibu, boleh tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Saya cerita ini Bapak Ibu karena itu tidak akan bisa saya lupakan. Mungkin ini kecil bagi saudara, tapi bagi saya itu peristiwa besar. Betapa kalau kita diurapi Tuhan meskipun kita masih muda dan belum ditabiskan jadi pendeta sekalipun, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi kalau Daniel pernah mengatupkan mulut singa, Joiman Waru pernah mengatupkan mulut anjing Bapak Ibu. Itu yang saya lihat. Pengurapan itu membuat kita melihat hal-hal yang dahsyat Bapak Ibu. Pekerjaan saudara mau berhasil, amin? Engkau harus diurapi. Mahasiswa saya di kampus berkata begini sama saya, Pak Doson, bagaimana kami pintar hermeneutik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya bilang sama mereka, engkau tidak bisa ambil buku lalu bilang sama Tuhan, Tuhan tolong pindahkan semua kata-katanya ke otak saya. Bisa enggak begitu? Enggak bisa berdoa begitu, itu namanya manipulasi sama Tuhan. Lalu mereka tanya, apa yang bisa kami minta kepada Tuhan Bapak Doson? You can ask love. Love. Love for the Hebrew, love for the hermeneutic. Cinta untuk bahasa Ibrani, cinta untuk hermeneutik. Kalau engkau sudah mencintai sesuatu, engkau akan melakukan apapun untuk sesuatu itu. Maka Bapak Ibu hari ini, apapun pekerjaan saudara, minta pengurapan daripada Tuhan. Apa itu? Pertama, cinta terhadap pekerjaanmu. Katakan amin. Kalau engkau mencintai pekerjaanmu, maka engkau akan berusaha keras untuk sesuatu yang engkau cintai. Banyak orang hari ini sudah tidak mencintai pekerjaannya karena membandingkan dirinya dengan orang lain yang gajinya lebih besar. Sehingga engkau berhenti mencintai pekerjaanmu. Dimanapun engkau ditempatkan sekarang, minta pengurapan daripada Tuhan supaya engkau jadi berkat dimanapun engkau bekerja. Apa yang pertama orang lihat? Ya, kita mencintai pekerjaan kita. Kita jadi berkat, diurapi di sana. Maka Bapak Ibu yang ketiga, yang terakhir, kita yang terakhir yaitu Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang pertama yang terutama dalam hidup saudara adalah perlindungan. Berkat yang kedua adalah pengurapan. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Shalom. Ini bahasa aslinya. Shalom. Apa artinya shalom Bapak Ibu? Shalom artinya damai sejahtera. Tapi ada arti turunannya. Ada arti turunannya. Arti pertamanya damai sejahtera. Tapi ada arti turunannya, yaitu lengkap. Kenapa lengkap Bapak Ibu? Karena dalam paradigma orang Ibrani, orang yang bisa menikmati damai sejahtera adalah orang yang hidupnya lengkap. Kenapa banyak orang tidak mengalami damai sejahtera? Karena hidupnya tidak lengkap. Lalu saudara bertanya, bagaimana supaya hidup saya lengkap? Bagaimana supaya hidup saya lengkap?
Maka saya kasih ilustrasi seperti ini. Maaf ibu, namanya siapa ibu? Amaria, Tamaria. Selamat ibu. Bulan ini ibu akan melahirkan Mesias namanya. Kan Tamaria kan, Maria kan. Ibu pernah jalan-jalan ke Bali bersama dengan Bapak? Pernah. Ke Swiss? Belum pernah. Maka ibu, saat ini saya doa profetik buat Ibu Tamaria. Saya doa profetik paling lama tahun depan Bapak akan mengajak ibu jalan-jalan ke Swiss. Dan Bapak akan diberkati berlimpah-limpah untuk mengajak itu bersama dengan ibu. Ya. Nanti kalau jadi ibu telepon saya, kasih tahu. Doa profetiknya kejadian. Ibu, waktu ibu berangkat ke Swiss, anggap aja ini kejadian bu ya. Ibu berangkat ke Swiss nih, pasti kopernya yang paling bagus. Kalau bisa beli koper baru. Oh di sana bolehnya ya, oh begitu sistemnya. Oh ya oke, yang sudah pernah ke Swiss. Oke. Pada waktu ibu merapikan barang-barang di dalam koper itu, saya mau tanya bu, apa yang pertama ibu masukkan dalam koper itu? Barang-barang yang terbesar duluan atau yang kecil-kecil duluan? Yang terbesar duluan. Karena yang kecil-kecil bisa diselipkan. That's the only way. Itu satu-satunya cara supaya koper itu bisa padat, lengkap, utuh, penuh. Kalau kita masukkan barang terbesar, baru yang kecil-kecil diselipkan. Kalau kita masukkan yang kecil-kecil duluan, nanti ketika barang besar mau masuk, susah, sulit. Betul ya? Demikian dengan hidup saudara. Kalau hidup saudara mau lengkap, utuh, cuma satu caranya. Isi terlebih dahulu hidupmu dengan hal-hal yang terbesar. Baru hal-hal yang kecil diselipkan. Bagaimana hal-hal terbesar itu Bapak Pendeta? Apa itu? Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang lain akan, kita ganti sedikit hari ini, akan diselipkan kepadamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam hidup ini, yang pertama kita harus kejar bukan sukses. Be careful. Be careful. Yang pertama kita kejar bukan keberhasilan, bukan pekerjaan, bukan jodoh, bukan rumah baru, bukan kendaraan. Bukan itu yang pertama kita cari. Yang pertama kita harus cari adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Maka ketika yang lain masuk, hati kita menjadi lengkap, bisa mengalami damai sejahtera. Kenapa banyak orang tidak bisa mengalami damai dalam hidupnya? Karena lebih duluan mencari uang. Dia sudah terlanjur cinta uang, ketika kebenaran mau masuk, sulit, susah. Sudah terlanjur cinta uang. Makanya tidak ada damai, tidak ada shalom. Saya mau kata kepada saudara, kesepian terdalam manusia adalah ketika dia mencapai puncak kehidupannya dan dia baru menyadari tidak ada siapa-siapa di sana. Makanya banyak orang bunuh diri, stres, depresi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami damai sejahtera, berkat damai itu, maka terlebih dahulu isi hidupmu dengan hal yang terbesar, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka kesuksesan akan diselipkan, maka keberhasilan akan diselipkan, pekerjaan akan diselipkan, jodoh akan diselipkan. Apa yang kau butuhkan, makanan, minuman, pakaian akan diselipkan Tuhan. Dan saudara mengalami damai sejahtera. Boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita saudara. Itu yang menjadi berkat yang terutama dalam hidup saudara. Maka sepulang dari tempat ini, saya berdoa Bapak Ibu mengalami perlindungan, pengurapan, dan damai sejahtera Tuhan itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya mengundang istri saya untuk menyumbangkan sebuah lagu. Ini adalah sebuah lagu tentang kebaikan Tuhan, the goodness of God. Mungkin Bapak Ibu sudah sering menyanyikan lagu ini, tapi kita nyanyikan bersama-sama untuk mensyukuri dan meresponi firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. For your mercy never fails me.
Mari Bapak Ibu berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. Amen. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan, sama-sama. 'Cause all my life you have been faithful. Amen. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Sepanjang hidupku Ora basyara bayara bayara bayara. Ora basyara bayara bayara Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi. Mari yang beriman, yang percaya kebaikan Tuhan menyertai hidupmu. Katakan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sabar. Sepanjang hidupmu Tuhan akan memberkatimu. Nafasku memuliakan. Dia akan syamar bagimu, Ku nyanyi sampai akhir hidupmu. kebaikanmu Ora basyara sepanjang hidupku kau Shalomnya, shalom Tuhan akan menyertai hidupmu. sepanjang hidupku Damai sejahtera akan memenuhi hatimu. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Kiranya perlindungan, pengurapan, dan damai sejahtera Tuhan menyertai hidupmu, melimpahi hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Engkau baik bagi kami, sangat baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan setiap detik hidup kami, Engkau syamar bagi kami. Syamarlah Engkau bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sakit, yang mengalami kelemahan, hari ini aku berdoa, Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan memulihkan engkau di dalam nama Yesus. Kalau hari ini ada di antara saudara yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, hari ini aku berdoa, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat yang baru bagimu. Syamar Tuhan menyertai engkau, pengurapan Tuhan menyertai engkau. Kalau hari ini ada di antara saudara mengalami depresi, mengalami stres, mengalami masalah kesehatan mental, saya berdoa dari depan ini, Tuhan menyembuhkan mentalmu. Tuhan memberi engkau shalom, damai, sejahtera turun atasmu. In the name of Jesus Christ. Jangan takut, jangan khawatir. Dia akan pegang tanganmu sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Berbuahlah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Joyman Warubu dan Ibu untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dengarkan pengumuman buat sepekan minggu ini Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di keluarga GB Philadelphia Horizon Bekasi. Mari kita perhatikan beberapa informasi kegiatan sepekan berikut ini. Adik-adik dan teman-teman di IG, bagaimana nih kabarnya minggu ini? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat, luar biasa, dan penuh penyertaan Tuhan. Nah, gak kerasa nih, beberapa bulan lagi kita akan merayakan Natal nih adik-adik. Nih, Natal tahun ini, K4C akan melaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024. Spesialnya adik-adik, Natal tahun ini akan dirayakan di Taman Buah Mekarsari Bogor. Wah, terdengar sangat menyenangkan bukan? Adik-adik bisa beribadah, bermain, dan jalan-jalan bersama teman-teman lain. Nah, untuk Natal tahun ini, tema kita adalah Jesus Love in Every Day, Every Way, for Everyone. Nah, teman-teman, kita nggak akan kesepian nih, karena nanti kita akan ada teman-teman dari Panti Yayasan Berkat. Nah, terdengar sangat seru bukan? Adik-adik jangan lupa mendaftarkan diri ya ke kakak sekolah minggunya. Ayo adik-adik, ditunggu kehadirannya. See you and God bless you. Dadah! Taman Buah Mekarsari Bogor. Perjalanan kita di Taman Buah Mekarsari. Tunggu apa lagi? Yuk daftarin diri sekarang dan join kita di tanggal 14 Desember nanti. Dadah teman-teman!
me and my love. Whoa. Persembahan umum, persembahan khusus dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GBI Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521-1602-962. Atas nama Gembala Jemaat Bapak Pendeta Samuel Harnadi dan seluruh pengerja GBI Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Sekian pemain hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah doa pengerja akan diadakan tanggal 7 Desember 2024 pukul 10 pagi bertempat di Harapan Indah 3. Tanggal 7 Desember 2024 untuk seluruh pengerja wajib untuk doa bersama. Baik, kita akan memberikan persembahan kita menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan amplop kita dan doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Iyo. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman ditabur pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya kami terus ada dalam perlindungan, dalam pengurapan, bahkan damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Dan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, ada di dalam track-Nya Tuhan. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau sucikan dan kuduskan Tuhan. Agar persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh memperluas pekerjaan-Mu Tuhan. Dan nama-Mu yang boleh dimuliakan dan ditinggikan di tengah-tengah kami. Berkati setiap apapun yang kami kerjakan, biar kami terus memuliakan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Puji Dia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama satukan hati kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah yang kedua. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Biar firman-Mu bertumbuh berakar dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu,
Bapak Pendeta Joy Manwaru beserta istri dan anaknya, Tuhan berkati. Dimanapun Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan sertai dengan tanda heran, mujizat dan hikmat yang dari surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Pembina kami di tempat ini. Untuk Bapak Pembina Insinyur Diko Nyotro Harjo, Tuhan beserta keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya, beserta para wakilnya. Tuhan memberkati hamba-Mu, biar Tuhan tuntunan-Mu selalu Engkau berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Samuel Harnadi, beserta Ibu, beserta anak-anaknya. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu, dan tuntunan yang daripada Engkau Tuhan berikan bagi hamba-Mu, Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Berdoa juga untuk para koordinator di tempat ini, untuk koordinator yang pagi Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Agus, ibadah kedua Pak Winarto, ibadah ketiga Pak Weli. Tuhan berkati setiap para koordinator beserta ibu dan anak-anaknya. Tuhan berkati setiap mereka yang ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami naikkan doa kami bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, untuk Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Tuhan berkati, berikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan. Berkati setiap para menteri untuk mereka bekerja juga dengan takut akan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa kota kami tercinta Bekasi Tuhan. Kami rindu Bekasi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kami percaya damai sejahtera-Mu turun atas kota Bekasi. Terima kasih Bapak. Sebentar sebelum kami meninggalkan tempat ini, biar kiranya Tuhan memberkati kami melalui hamba-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu, pandanglah surga, dan terimalah berkah. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam Dia, Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus yang telah rela mati dan dibangkitkan demi dosa-dosamu. Dan di dalam persekutuan dengan pribadi Roh Kudus yang sudah berdiam di dalammu, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan memberkati. Yesus jalan.